bagi masyarakat kita yang berulang tahun di hari tersebut, selama 30 hari ke depan itu bisa menggunakan paskes kesehatan untuk screening kesehatannya tanpa ada biaya, tanpa dipungut biaya atau gratis ya. Jadi untuk teknis pelaksanaannya, kalau misalnya warga Tapak Tuan bisa nanti berkonsultasi atau berkoordinasi langsung mengunjungi langsung ke Puskesmas Tapak Tuan. Kamu belum aktif jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua. Nah, jadi kan Pak, Siap. inovasi apa aja sih Pak yang sudah Puskesmas Tapak Tuan lakukan atau akan dilakukan nih ke depannya dalam rangka menghadapi tantangan tadi ya, ataupun untuk semakin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan lah Pak. Ya, memang tugas pokok dari kita itu adalah promotif ya, penyuluhan-penyuluhan baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Tapi ada lagi inovasi-inovasi yang kita juga buatkan. Misalnya itu kita mengajak seluruh masyarakat untuk bisa bersama-sama senam pagi di hari Jumat. Nanti itu tergabung dalam senam Prolanis ya. Prolanis. Nah, nanti setelah itu akan ada minuman, itu ada wedang jahe gitu ya. Minuman hangat, jadi minuman hangat dan bermanfaat. Jadi kita sediakan Jumat itu ada minuman herbal ya, yang nanti diramu oleh teman-teman kita dari Puskesmas, itu wedang jahe. Jadi kita juga memiliki taman ya, ada taman dan taman tanaman obat-obatan. Jadi ada taman tanaman bunga-bunga dan juga ada tanaman obat-obatan yang bisa dipakai oleh Puskesmas dan juga pengunjung. Nah, bila pengunjung membutuhkan, ya silahkan, karena juga bagian dari pemberian layanan kesehatan ya. Udah itu juga kita berinovasi untuk menjadi Puskesmas Santun Lansia. Apa tuh Pak? Jadi orang-orang tua yang datang itu kan lansia ya, para umur di atas 45. Jadi nenek-nenek lah, nenek-nenek kakek itu kan butuh perhatian khusus ya kan. Kalau tangga pastilah mereka tuh pada nggak bisa. Atau yang menggunakan kursi roda itu tidak ada tangga yang bisa dilewatin. Jadi kita buatkan ram ya untuk kursi roda berjalan. Udah itu kita lebih prioritaskan. Jadi lebih kita prioritaskan mereka dari pasien atau pengunjung yang lainnya. Yang kedua, ruangan atau tempat duduk khusus kita berikan ke mereka. Jadi karena nenek-nenek ini kan kalau berjalan pastilah pegang dinding gitu ya, ada pegangannya, apalagi kalau ke kamar mandi itu mesti kita buatkan pegangannya. Dan ramah, semua petugas itu ramah pada lansia. Karena prinsipnya kayak gini, kita berikan yang terbaik untuk lansia karena nanti waktu kita tua orang lain juga yang akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kayak gitu sobatnya. Jadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai ya. Siap. Memang di samping tugas itu kan ada, di samping tugas bagian pengabdian di sana, ibadah juga ada. Ya, siap. Kelebihannya orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan ya, gitu betul. ya. Selain tugas ya, tugas itu ada nilai ibadahnya, di sana ya. Jadi ya sharing juga nih sahabat JKN ya. Saya kebetulan juga pernah ya beberapa kali berkunjung ke Puskesmas Tapak Tuan ya. Betul seperti yang disampaikan Pak Hendra ya. Semua petugasnya ini ramah, rapi, ramah. Wangi ya. Kalau wangi nih saya mungkin nggak dekat-dekat kali. Ya, jadi ramah, santun dan cepat tanggap nih. Ya terhadap layanan yang dibutuhkan oleh pasiennya. Gitu, Pak Hendra. Oke ya, nih Pak Hendra, kita masuk mau menanggapi isu-isu nih, ya. Pak Hendra ya, isu-isu yang sekarang mungkin agak
lagi rame lah, lagi Betul. rame di media-media sosial ya, terkait dengan 144 penyakit ya yang wajib tuntas Ya. di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini tanggapan Pak Hendra gimana Pak Hendra? Oke. Terkait dengan 144 diagnosa penyakit yang harus ditangani di puskesmas itu sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia, juga per Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012, itu bahwa ada 144 penyakit memang yang menjadi fokus penanganan di puskesmas. Tapi untuk Sobat JKN ketahui bahwa yang 144 diagnosa penyakit itu bukan berarti harus selalu atau terus dilayani di puskesmas. Itu juga bisa atau mungkin untuk dirujuk ke lanjutan, ke vaskes lanjutan bila ada kriteria TACC ya, TACC ya, TACC. Apa itu TACC tadi itu? Time. Ya, jadi terkait dengan waktu. Bila dia datang tidak lagi pada layanan yang kita lakukan atau memang tengah malam atau kapan itu waktunya yang tidak bisa dilayani itu langsung dirujuk. Yang kedua, X, usia. Age. Jadi usia itu ada misalnya usia yang sudah sangat lansia atau terlalu bayi, ya kan, terlalu baru lahir dengan kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan itu harus segera dirujuk juga ke rumah sakit. Yang lainnya itu adalah komplikasi. Jadi bila ada penyakit yang 144 tadi, tambah komplikasi lainnya, itu kemungkinan juga untuk dirujuk. Yang selanjutnya itu komorbid, ya kan, penyakit penyerta lainnya terkait dengan pasien tersebut. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ada penyakit tambahan ya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan rujukan ke vaskes lanjutan. Nah, kami rasa itu sahabat JKN terkait dengan 144 diagnosa penyakit yang harus dilakukan penanganan di puskesmas tadi. Demikian mungkin. Oke, nah Sobat JKN udah dengar kan penjelasan dari Pak Hendra. Jadi Sobat JKN jangan ragu nih untuk berobat di puskesmas. Pastinya akan dilayani dengan baik dan jika ada kendala-kendala lebih lanjut, pastinya puskesmas juga akan memberikan rujukan sesuai dengan indikasi medis. Siap, dan akan selalu berkoordinasi dengan kantor BPJS cabang Tapak Tuan. Siap. Oke. Oke nih Pak Endra, Baik. satu lagi terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis di Ya. hari ulang tahun nih. Oke, Pak ya, Endra. ya. Tanggapannya gimana Pak Endra? Oh betul, bahwa sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, lewat Kementerian Kesehatan tentunya, benar bahwa ada arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto lewat Kementerian Kesehatan yang merupakan program nasional terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun. Nah, jadi bagi masyarakat kita yang berulang tahun di hari tersebut, selama 30 hari ke depan itu bisa menggunakan vaskes kesehatan untuk screening kesehatannya tanpa ada biaya, tanpa dipungut biaya atau gratis ya. Jadi untuk teknis pelaksanaannya, kalau misalnya warga Tapak Tuan bisa nanti berkonsultasi atau berkoordinasi langsung mengunjungi langsung ke Puskesmas Tapak Tuan. Nah, bila masyarakat yang dekat dengan vaskesnya untuk bisa datang ke vaskes terdekat untuk memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis ini. Begitu Sobat JKN.
Oke, terima kasih nih Pak Hendra. Di ujung podcast kita ini Pak, nah kira-kira apa sih harapan Bapak dalam perkembangan program JKN ini Pak di Puskesmas Tapak Tuan sendiri? Harapan kita semoga yang sudah baik ini kita pertahankan tentunya, tapi yang belum atau masih ada keluhan-keluhan di masyarakat itu akan sama-sama kita perbaiki. Semoga layanan dan kepuasan masyarakat itu bisa optimal ya. Terkait dengan harapan ke depan itu, semoga program JKN ini bisa terus meningkat, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat-masyarakat di perkotaan tentunya, terus kita berkolaborasi, bekerja sama, semoga layanan-layanan terbaik ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang jauh dari pusat perkotaan. Nah, semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan Amin. dalam memberikan layanan terbaik ya Amin. bagi masyarakat Masyarakat di seluruh Kabupaten Desa Selatan tentunya dan di seluruh Indonesia. Ya. Oke. Dan terakhir nih Pak, Siap. ya, pesannya untuk pendengar kita ya dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang sudah menjadi peserta JKN maupun yang belum menjadi peserta JKN, satu pesan terakhir ya sebelum kita tutup podcast ini dari Pak Hendra. Pesan yang bisa kami sampaikan untuk masyarakat adalah diantaranya tetap menjaga kesehatan ya, menjaga pola hidup, tentu sekaligus pola makan. Nah, ya pola makan jangan lupa. Tentu mestilah ada olahraganya juga. Jadi Wajib ya, Pak. jangan lupa olahraga. Nah, hal lainnya pada sobat JKN semua, ayo kita selalu gunakan fasilitas kesehatan terdekat untuk kita pastikan kesehatan kita terjaga ya. Yang selanjutnya adalah untuk mengakses layanan kesehatan, mari sama-sama kita gunakan aplikasi mobile JKN yang ada di Android atau HP kita masing-masing. Harapan terakhir bahwa kalau yang belum terdaftar, ayo kita sama-sama daftarkan diri sebagai peserta JKN. Bila di antara kita mungkin sudah terdaftar tapi tidak aktif lagi, ayo sama-sama kita periksa. Kalau memang sudah tidak aktif, mari sama-sama segera kita ke kantor BPJS terdekat untuk kita aktifkan kembali kepesertaan kita. Kami rasa itu saja harapan bagi masyarakat, baik yang di Aceh Selatan maupun di seluruh Indonesia ya. Itu aja sahabat JKN. Oke, nggak terasa nih Pak Hendra ya sudah banyak kita berbincang-bincang ya. Terima kasih atas waktunya Pak Hendra sudah datang dan memberikan informasi kepada sahabat-sahabat JKN semuanya. Baik. Ya, dan kami berharap juga sahabat JKN nonton ini sampai habis ya. Kan informasinya sudah banyak tadi kita bahas dengan Pak Hendra ya sebagai narasumber di podcast kali ini. Akhirnya kita akhiri podcast kita hari ini ya dengan jargon kita nih Pak Hendra ya. Jadi nama podcast kita itu kan Knalpot Pak Hendra. Knalpot ya. JKN dalam podcast. Nah, jadi kita ada jargonnya nih Pak Hendra. Iya. Ya, karena suara knalpot itu Pak Hendra tahu nggak nih Pak Hendra? Ngeng Pak Hendra. Jadi kalau kita bilang knalpot JKN, kita bilang bersama ya Pak Hendra. JKN dalam podcast ngeng gitu ya Pak Hendra ya. Oke ya, kita tutup bersama-sama. Oke. Knalpot JKN dalam podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Salam.
belum jadi peserta JKN. Padahal pesertanya wajib untuk semua. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN, padahal kepesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu jika ada kesulitan untuk jadi peserta JKN, uruslah pada yang kompeten. Oh, pastikanlah JKN-mu keaktifannya, lunasilah tunggakannya agar tak kena denda layanan. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Tahu kamu belum aktif jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua.